Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan menjadi sebab dosa-dosa kita diampunkan Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dan segala hajat-hajat kita baik itu di dunia maupun akhirat juga disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau kita menjadi umat yang mulia, menjadi umat teristimewa yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini di majlis yang mulia ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasul dan dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati dan muliakan Allah, di antara salah satu nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat kesehatan dan juga kesempatan, yang mana kedua nikmat ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa duduk di majelis ini dalam keadaan sehat, bisa sholat berjamaah dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan kesempatan yang alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktu untuk duduk juga bersama-sama setelah menunaikan tadi sholat subuh berjamaah, duduk menyempatkan diri untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua nikmat ini tadi Bu yang saya sampaikan, kesehatan dan kesempatan. Banyak orang yang tertipu, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang mana dua nikmat tersebut orang itu lebih banyak dan tertipu dengan dua nikmat tersebut. Salah satunya tadi kesehatan dan juga kesempatan. Makanya orang, mohon maaf, orang itu kadang-kadang kalau dia sehat, kalau dia kuat, kadang-kadang kesehatan dan kekuatannya itu bukan untuk ibadah. Dan seharusnya dengan kesehatan yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan, hendaklah dia banyak-banyak bersujud, banyak-banyak beribadah, dan juga banyak-banyak beramal soleh. Kesempatan juga begitu. Banyak orang yang kadang-kadang diberikan waktu luang, kesempatan, masih banyak waktunya, tapi kadang-kadang tidak diisi dan tidak dimanfaatkan oleh yang dapat menyelamatkan dirinya. Nah, seperti ini, alhamdulillah ibu-ibu masih sempat, ya, bapak-bapak juga masih sempat. Yang mungkin, mohon maaf, biasanya habis subuh itu tidur, ya Bu ya. Tak tahu lah ibu-ibu di sini. Habis subuh biasanya Bu masak pasti itu. Karena bapak pagi-pagi itulah apa baca, ya. Nah, tapi alhamdulillah di balik kesibukan itu masih menyempatkan dulu di majlis-majlis ilmu seperti ini. Makanya Bu, saya sampaikan, dan juga ini merupakan nasihat-nasihat dari ulama, majlis-majlis seperti ini jangan pernah diabaikan. Majlis-majlis seperti ini jangan pernah ditinggalkan. Karena di akhir zaman ini Bu, kita hidup ini tantangannya luar biasa, ya, ujiannya luar biasa. Fitnah-fitnahnya juga sangat luar biasa.
Makanya ada salah satu seorang ulama yang bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur. Beliau mengatakan, di akhir zaman kalau kau ingin selamat dari fitnah-fitnah yang berada di zaman ini, maka 3 hal yang harus kau lakukan. Yang pertama, kata beliau, dengan talaqi. Talaqi itu artinya kita belajar, duduk, menyempatkan waktu, meluangkan waktu. Apakah mungkin dari majlis-majlis taklim, ya, atau mungkin dari tausiah-tausiah agama, atau apapun itu hal-hal yang berkaitan dengan agama, engkau duduk belajar dengan guru-guru yang mempunyai sanad. Maksud guru-guru yang mempunyai sanad itu apa? Artinya ilmu yang disampaikan, ilmu yang diajarkan itu ibu bapak bersambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu kalau mau belajar, bapak kalau belajar, tanya dulu, ya, harus tahu dulu ini keilmuannya apakah menyambung kepada Nabi atau tidak menyambung. Karena mohon maaf, orang banyak belajar berguru, siapapun dia, ujung-ujung di saat dia duduk berguru, ujung-ujung ilmu yang tak bermanfaat, yang lebih gila lagi sesat dan menyesatkan. Makanya guru yang bersanad itu, yang keilmuannya bersambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penting, Bu. Supaya apa? Supaya nanti ibu yang mendapatkan ilmu tersebut, ibu amalkan, memberikan manfaat. Sekarang kan mohon maaf banyak dipaham-paham, yang sangat luar biasa sekali. Kita kalau ingin agamanya, apalagi mohon maaf tidak tahu sama sekali tentang agama, itu dikhawatirkan kata ulama mudah mengikuti hal-hal yang tadi saya sampaikan, sesuatu paham yang menyesatkan, sesuatu paham yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ibu, majlis-majlis ilmu ini bukan hanya sarana media kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi juga merupakan penambahan ilmu, perluasan wawasan kita agar kita cerdas, kita pintar, dan kita juga dapat melakukan hal-hal yang dari kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata beliau tadi, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur, yang kedua yang tak boleh kau tinggalkan, yang harus kau lakukan yang kedua ini, yaitu dengan menjauhi dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ingin selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, jauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya, ya. Kemudian lakukan kesunahan-kesunahan yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad, itu akan menjadikan diri kita selamat di dunia dan akhirat. Terlebih, Bu, saat ini di bulan Sya'ban, ya, di mana akhir-akhir bulan Sya'ban ini, detik-detik Sya'ban ini akan meninggalkan kita, masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita, ya, yang harus kita perbaiki. Kita banyak salahnya, kita juga banyak maksiatnya, maklum, yang namanya manusia. Al-insan mahallu khata' wal nisyan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawwab. Setiap anak Adam itu pasti terdapat kesalahan, pasti terdapat kekhilafan, dan sebaik-baik kesalahan adalah dengan at-tawwabun, yaitu dengan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, dan Al-Habib Abu Bakar ingin selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang ketiga itu, engkau itu harus memperbanyak amal. Ini juga sangat penting, Ibu. Amal soleh ini yang akan kita bawa, bukan harta yang kita bawa, bukan uang yang kita bawa, atau bukan sesuatu yang kita sayangi yang kita bawa, tapi amal kita yang akan kita bawa.
amal yang nanti di saat kita akan menghadapi sakaratul maut dimudahkan, dicabut oleh malaikat apa bu? Pencabut nyawa. Ibu-ibu nih Pak, kalau mendengar malaikat Israel agak takut-takut. Coba ya. Kita dengan malaikat satu Israel agak serang-serang menyebutnya. Kita tahu ini malaikat pencabut nyawa, ya kan? Malaikat Israel. Dengan amal juga nanti ibu, kalau ketika kita berada di alam kubur, di alam barzakh, ini amal yang akan membantu. Tidak ada teman di dalam kubur, yang ada kesunyian itu pun mungkin, ya. Kalau Allah memberikan kehendaknya, kekuasaannya, dimasukkan roh kita hanya sebentar saja, mungkin yang kita dengar mungkin di dalam tanah itu bermacam-macam binatang-binatang. Tetapi Allah ingin tampakkan nanti di saat kita berada di dunia tak membawa amal, tak membawa bekal, ya, ketika kita berada di alam barzakh, ya, diibaratkan kita itu berenang, ya, berada di suatu lautan yang di saat itu kita tidak memakai perahu. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala al-qabr bila zad faka'annama rakibal bahra bila safinah. Jadi bu, kuburan itu akan terang dengan amal. Kuburan itu akan menjadi taman dari tanah surga dari amal. Kuburan itu akan luas, ya, seluas-luasnya dengan amal. Kuburan itu yang juga yang akan menghibur kita dengan amal. Jadi banyak-banyak beramal, bu ya.